Oke. Oke. Oke, sekarang kita masuk materi yang baru, yaitu himpunan pertidaksamaan. Nanti akan kita bahas ada himpunan pertidaksamaan linear, kuadrat, dan harga mutlak. Pelan-pelan dulu kita bahas tentang pertidaksamaan itu sendiri dulu ya. Belum ke yang linear, belum yang kuadrat, sama yang nilai mutlak. Perhatikan semua, silakan di-mute semua mikrofonnya. Selamat datang Bapak Muhammad Ismail Hussein. Sudah melewatkan kuliah saya beberapa kali ya. Oke. Himpunan pertidaksamaan. Apa sih himpunan pertidaksamaan itu? Himpunan pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari, Febrina silakan dimut, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Jadi intinya pertidaksamaan itu tidak menggunakan sama dengan, tetapi menggunakan tanda-tanda ini. Lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Itu yang disebut dengan pertidaksamaan. Alfi Reza, silakan dimut. Zahra, silakan dimut. Next. Sifat-sifatnya ada beberapa, yaitu sifat-sifat yang pertama, jika A dan B bilangan real, maka berlaku A lebih dari B atau A sama dengan B atau A kurang dari B. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Ada poin ketiga, jika A lebih besar dari B, maka A plus C. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC dan A per C lebih besar dari B per C. Jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC dan A per C kurang dari B per C. Nanti silakan teman-teman baca PPT-nya waktu saya share. Juga ada ada sifat yang keenam, jika M genap dan A lebih besar dari B, maka A pangkat M lebih besar dari B pangkat M. Untuk A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Jika N ganjil, bla bla bla, dan jika A lebih besar dari B, maka ini. Gitu ya. Kita lihat di sini, tidak ada yang menggunakan tanda sama dengan. Semuanya menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, ini tidak ada yang menggunakan tanda sama dengannya. Ini ya, kecuali ini ya. Nah, maka berlaku. Nah, ini maka berlaku A lebih besar dari B atau A sama dengan B atau A kurang dari B. Kemudian jenis interval bilangan. Ini ada yang dinamakan dengan interval bilangan. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, interval tertutup. Lihat di sini, perhatikan kursor saya. Interval tertutup, tanda pertidaksamaannya pasti ada sama dengannya. Ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, maka cara kita menggambarkan poin A dan poin B di garis bilangan adalah penuh. Lingkarannya penuh. Lihat ini, lingkarannya penuh. Beda halnya dengan interval terbuka, A kurang dari X kurang dari B. Di sini tidak ada tanda sama dengannya, tidak ada tanda sama dengannya, tidak ada. Di sini poin A dan B dia kosong. Jadi bolong gitu ya, tidak penuh. Lingkaran ini tidak penuh. Jadi untuk membedakan, kalau dia penuh, pasti ada sama dengannya.
Kalau tidak penuh, tidak ada sama dengannya. Kemudian, yang terakhir adalah interval setengah terbuka. A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Jadi ini ada yang kosong dan ada yang penuh. Ada yang kosong dan ada yang penuh. Sama halnya dengan A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Yang ada sama dengannya dia penuh, yang tidak ada sama dengannya dia kosong. Sampai sini? Bisa diterima? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke. Masuk ke sistem bilangan. Di sini ada yang seperti kemarin ya, kita bahas review sedikit. Ada bilangan asli, ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, dan ada bilangan real. Seperti kemarin waktu kita bahas yang himpunan. Ini bilangan asli, mulai dari 1, 2, 3. Bilangan asli dimulai dari 1. Bilangan bulat, bulat-lat tidak berbentuk desimal, mulai dari negatif sampai positif. Ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah pecahan yang desimalnya tak terhingga. Nah, ini ada syaratnya B tidak sama dengan 0. Kemudian ada bilangan real. Q anggota dari bagian dari bilangan irasional. Contoh bilangan irasional adalah akar dan pi atau 22/7 atau angka desimal yang desimalnya panjang sekali. Tak terhingga desimalnya ya. Kemudian setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Ini yang kita sebut dengan garis bilangan. Muhammad Husin, silakan di-mute. Seperti yang kita bahas kemarin, ada diagram Venn, ada garis bilangan. Ini yang sekarang yang kita bahas yang garis bilangan itu tadi. Tetapi sama-sama himpunan, cuman cara penggambarannya berbeda. Yang kemarin pakai diagram Venn, sekarang kita menggunakan garis bilangan. Ini tiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Ini yang disebut dengan garis bilangan. Ada panah ke kanan, ada panah ke kiri. Kemudian ada yang disebut dengan selang. Selang adalah himpunan bagian dari garis bilangan dan isinya adalah ini. Nah. Nah, nih, ini yang kita sebut dengan selang. Himpunan, kalau ini himpunan X di mana X kurang dari A, maka selangnya adalah tak terhingga sampai A. Perhatikan, X kurang dari A. X kurang dari A. Berapa batasannya? Di sini tidak ada batasan. Yang jelas adalah X kurang dari A. Lah yang kurang dari A itu kan mulai dari A sampai ke kiri sampai tak terbatas. Ya, sampai dia negatif tak terbatas. Kemudian X kurang dari sama dengan A. Di sini kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya tidak penuh. Di sini X kurang dari sama dengan A, maka lingkarannya penuh. Tetapi hasil himpunannya adalah sama. Bedanya adalah kalau kurang dari, ini dia pakai kurungnya pakai kurung kotak. Nah, jadi yang penuh, posisi yang penuh adalah dia pakai kurung kotak. Sedangkan posisi hasil yang ke kiri sampai tak terbatas, sampai minus tak terbatas, dia menggunakan kurung biasa.
Ya. Kalau ini pakai kurung biasa, Bu. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Dia tidak ada tanda sama dengannya. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti lingkarannya kosong. Lingkarannya tidak penuh. Di sini hasilnya adalah A sampai ke sana, sampai tak terhingga, negatif, sehingga karena ini tidak penuh dan hasilnya di sana tak terbatas, maka sama-sama menggunakan tanda kurung yang melengkung. Kalau ada sama dengannya, di A-nya penuh, A-nya pakai kotak. Kemudian, yang ketiga, A kurang dari X, kurang dari B. Sama-sama tidak ada sama dengannya. Maka di sini tidak penuh. Tidak penuh, maka dia pakai kurung biasa. Kemudian, A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Penuh, penuh, sama. Berarti ini kotak-kotak. X lebih besar dari B. Hasilnya B-nya tidak penuh, lebih besar. Lebih besar berarti ke kanan. Berarti tak hingganya positif. Ini menggunakan tanda kurung biasa. X lebih besar sama dengan B, B-nya penuh, maka di B-nya kotak begini, sampai tak hingga positif, dia kurung biasa, kemudian X anggota himpunan bilangan real, tak hingga sampai tak hingga. Real ya. Nah, anggota bilangan rasional dari kiri sampai ke kanan, tak hingga kiri sampai tak hingga ke kanan. Ini. Kemudian sifat-sifat bilangan real ada beberapa, yaitu trikotomi, ketransitifan, dan perkalian. Ada ini silakan teman-teman baca sendiri. Nanti teman-teman akan bisa ngikuti kalau kita sudah masuk contoh ya. Nih. Pertidaksamaan suatu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Bentuk umumnya adalah seperti ini. AX per BX kurang dari DX per EX. Dengan AX, BX, DX, EX adalah suku banyak atau polinom, dan BX tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau penyebutnya sama dengan 0, kalau di sini saya taruh penyebutnya 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Tidak bisa dihitung. Gitu ya. Kemudian, menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga dengan himpunan penyelesaian. Jadi nanti kalau ada soal pertidaksamaan, pasti yang ditanyakan adalah apa himpunan penyelesaiannya. Nah, ini. Yang kita tuju adalah HP-nya. Cara menentukan HP yang pertama adalah bentuk pertidaksamaan diubah menjadi ini dengan cara ruas kiri dan atau ruas kanan dinolkan, menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya. Dicari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut. Bla 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 bla. Nah, ini yang penting. Gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda plus minus pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul. Sebagai contoh, nah ini sudah masuk contoh. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0 dengan menggunakan metode garis bilangan. Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, tentukan nilai-nilai 0 apabila ada dari bagian ruas kiri pertidaksamaan kuadrat. Caranya adalah dengan menggunakan metode pemfaktoran, yaitu sebagai berikut. Metode pemfaktoran atau
kita mencari akar kuadratnya. Ada yang tidak pernah mendengar akar kuadrat di sini? Dengar, Bu. Yang lainnya? Pernah mendengar metode pemfaktoran? Ada yang tidak pernah mendengar? Pernah, Bu. Dengar, Bu. Pernah. Tapi lupa. Oh ya, Pernah, Bu. pernah semua Yang berarti tadi ya? ada aku yang nggak pernah aku dengar. Berarti harusnya semua sudah bisa ya cara mencari akar kuadrat dari persamaan kuadrat. Seperti ini, x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita cari dulu akarnya. Berapa dikali berapa sama dengan 3, dan berapa ditambah berapa sama dengan minus 4. Nah, ya, cara mencari akar kuadratnya begitu ya. Iya, Bu. Berapa dikali berapa sama dengan 3, dan berapa ditambah berapa sama dengan minus 4. Kemudian kita cari hasilnya. Hasilnya adalah kita pasang 1 dan 3. Ya. Kalau ada X-nya, berarti ini yang penjumlahan. Yang tidak ada variabelnya, berarti ini yang hasil perkalian. Betul. Kemudian kita dapat hasilnya adalah min 1 dan minus 3. Kita cek cara pelangi. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali min 3, hasilnya min 3X. Ditambah min 1 kali X. Min X. Kemudian min 1 kali min 3, hasilnya adalah plus 3. Yang tadi minus 3X ditambah minus X adalah hasilnya minus 4X. Sehingga kalau sudah dapat akar faktornya seperti ini, tinggal X min 1 sama dengan 0 dan X min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 3. Di sini ada yang belum paham langkah pertama? Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah. Paham, Bu. Langkah kedua, gambarlah nilai-nilai 0 yang diperoleh pada langkah pertama tadi dalam bentuk diagram garis bilangan. Dan perlu kalian perhatikan bahwa nilai-nilai 0 tersebut membagi garis menjadi 3 interval atau selang, yaitu X kurang dari 1, X kurang dari 1 berarti sana. Terus, X di antara 1 sampai 3, dan X lebih besar dari 3. Berarti ini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 interval. Jangan lupa, soalnya tadi adalah, soalnya ada ini, ini harusnya ini ya, pertidaksamaan ini bukan sama dengan. Ini bukan sama dengan. Kalau tidak sama dengan, berarti ini kosong. Ya. Kemudian setelah berhasil menggambarkan diagram garis bilangan, langkah selanjutnya adalah menentukan tanda-tanda interval yang diperoleh pada langkah 2 dengan cara mengambil nilai uji yang berada pada masing-masing interval. Dalam contoh ini, kita ambil nilai ujinya X sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kalau 0 berarti di sini ya. Nah, 0 berarti di kiri, paling kiri. Paling kiri coba kita uji. Kemudian, kalau diuji nih hasilnya. Nah. X-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke sini, ke persamaan. X kuadrat minus 4X plus 3. Ini dimasukkan 0. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. 0 kuadrat kurangi 4 kali 0 ditambah 3. Hasilnya adalah plus 3. Plus. Ini hasilnya adalah plus. Ya.
Berarti yang paling kiri tandanya adalah plus. Terus teman-teman bisa ngecek lagi antara 1 dan 3 itu ada angka berapa ya? Ada 2. Silakan dicek, X-nya diganti dengan 2. Di sini diganti 2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. Hasilnya apa? Hasilnya adalah minus 1. Berarti daerah ini adalah daerah minus. Kemudian X lebih dari 3. Saya ambil 4. Tinggal diganti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 3 hasilnya plus 3. Sehingga ini hasilnya plus, di sini adalah daerah plus. Kalau saya nggak mau susah, kalau ada 3 interval seperti ini, atau interval banyak, saya ambil 1. Yang paling gampang adalah menggantikan X dengan 0. Jadi dimanapun, misalkan di sini minus 1 sampai 3. Di antara minus 1 sampai 3 kan pasti ada 0. Sudah, saya ambil 0, saya gantikan kepersamaannya untuk mengetahui daerah itu minus atau positif. Ya. Kalau sudah ketahuan, salah satu daerah ini ketahuan plus atau negatifnya, tinggal teman-teman selang-seling. Jadi nggak perlu ngitung ini, nggak perlu ngitung interval ini dan ini. Ya. Interval 2 dan 3, kelamaan. Jadi ngitung interval 1 aja dengan masukkan 0, kalau dia sudah positif, berarti di sini pasti negatif. Habis negatif, berarti di sini positif. Nah, terus nanti kalau ada interval lagi, berarti di sininya negatif. Terus positif, negatif, positif, negatif, positif gitu. Terus berselang-seling. Ya. Ingat tanda positif berarti nilainya lebih dari 0, dengan tanda negatif berarti nilainya kurang dari 0. Jadi ini tandanya lebih dari 0, ini kurang dari 0, ini lebih dari 0. Kemudian berdasarkan tanda-tanda interval dalam gambar diagram garis bilangan pada langkah 3, maka interval yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini harusnya soalnya tadi ini, kurang dari 0. Nah, soalnya, sebentar, berarti soalnya ini, nah, ini kurang dari 0. Ya. Set. Saya ganti ya. Sudah saya ganti ya. Ya, Bu. Tandanya berarti soalnya kurang dari 0. Berarti cari mana yang kurang dari 0. Berarti tandanya yang kurang dari 0, yang di diagram yang mana yang kurang dari 0? Halo? Yang negatif, Bu. Yang negatif. Bukan 2, Nak. 2 itu kan tadi dimasukkan toh buat nilai uji. Berarti yang negatif. Betul. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Berarti HP-nya adalah X. Di mana X? Nah, berarti HP-nya adalah X di mana 1 kurang dari X kurang dari 3. Inilah hasil akhirnya. Berapa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah ini. Selesai. Sampai di sini. Ada yang bingung? Mau nanya, Bu. Mau nanya. Pusing, Bu. Bingung, Bu. Mulai mana yang bingung? Soal Ibu, Ya. soal. Contoh soal Ibu. Ya ini tadi kan contoh soalnya. Mau nanya, Bu. Mau nanya. Silakan cewek tadi siapa? Tutika? Aduh, Bu, jangan belain cewek, Bu. Mau tanya, Bu. Boleh. Ya, boleh. Itu kalau kan kurang dari. Kalau lebih dari gimana, Bu? Oh, berarti kalau lebih dari cari daerah yang lebih dari. Cari daerah yang positif. Berarti Jadi positif ya. HP-nya, Ya udah. berarti HP-nya adalah kalau lebih dari gimana? Kalau lebih. Kalau lebih dari berarti Gimana? Lebih kurang dari X, satu. X lebih kurang dari 1. X Atau lebih dari X lebih 3. besar dari 3. Atau X
kurang dari 1 atau Kalau X X lebih dari 3. lebih dari 3. salah. Di mana anggota bilangan kan anggota bilangan real. Nah, ini lengkap ini wes. Kalau soalnya adalah lebih dari 0. Ada Mau yang nanya, Bu. bingung? Ya, silakan. Itu kan tadi kan pas di persamaan kuadrat itu kan menentukan akar-akarnya. Nah, berarti kalau menentukan intervalnya itu nanti yang dipakai itu akar-akarnya yang persamaan kuadrat tadi ya, Bu? Betul. Betul. Kalau misalkan ya, saya kasih soal X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 kurang dari 0. Coba sih teman-teman kerjakan ini gimana? Bikin garis bilangannya. Bisa nggak ini diakarkan biasa? enggak. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Nggak bisa. Bu. Yakin? Enggak bisa. Nggak bisa. Terus pakai apa kalau nggak bisa? Nggak. Pakai itu rumus yang upper D kayak D itu loh, Bu. Apa namanya? Oh, Apa namanya? pakai rumus itu tadi. Determinan ya Allah. D sama dengan B kuadrat plus minus akar 4AC per 2A. Iya betul. Apa namanya? Determinan. Lo determinan itu yang mana sih? B kuadrat plus min minus 4AC, akar Bu. 4AC per 2A. Apa dong? Belepotan. B kuadrat plus minus akar 4AC per Ini 2A. diselesaikan dengan rumus ABC. betul sekali. Oh iya. Nah, min B plus Min B minus akar Determinan B kuadrat min 4AC. min 4AC per 2. per Nanti pasti akarnya ada 2, yang positif sama dan negatif. Nanti diplotkan di sini, cari area positif, negatifnya di mana, kemudian back to soal, jangan lupa ini tidak ada sama dengannya, berarti ininya kosong. Kemudian kalau kurang dari 0 berarti cari daerah yang negatif. Selesai, begitu saja caranya. Ada yang sedikit bingung atau bingungnya banyak? Bingung semua, Bu. Bingung semua? Mulai dari Banyak, Bu. mana? Banyak bingungnya. Banyak bingungnya. Dari yang pertama, Bu. Mulai dari pertama. Ya Allah. Ada cara cepatkah? Ada cara cepatnya, Bu? Apa enggak? Ya itu tadi cara Kan itu cepatnya. menyusahkan, Saya Bu. gabung digitan Bu ya, HP saya rusak Bu. Iya, Terima kasih Bu. sama-sama. Begitu caranya ya. Matematika ilmu yang menyenangkan. Boleh, silakan. Itu tadi waktu nulis HP itu harus dikasih X elemen R. Iya, yang lengkap begitu. Jadi X di mana hasilnya, terus koma, di mana X anggota bilangan real gitu. Ya, Kalau nggak dikasih, Bu. nggak apa-apa. Cuman lebih baik itu yang dikasih. Ya, Makasih. sama-sama. Lainnya? Apakah tabel Bu nanya, Bu. tabel min positifnya hanya seperti itu, Bu? Mana? Tabel, nah ini tabel. Tabel Apa ada bentuk yang lain? Yang mana? Tabel positif, negatif yang mana? Tadi, Bu. Yang Yang nilai uji, Bu. nilai uji.
Ini bukan? Bukan. Bukan, Bu. Tadi yang nilai uji itu, Bu. Yang uji nilai Yang Ini uji kah? bukan nilai 0 kebersamaan. Ini Bu. Ini kah? Nomor sana. Heeh. Ini Bu. Ini Bu. Iya. Apakah bentuk tabelnya hanya seperti ini Bu? Atau ada bentuk yang lain? Tabel ini kah? Iya Bu. Kalau ini panjang, kalau intervalnya panjang, ya panjang, tambah panjang. Tabel itu tambah panjang. Ini kan cuman pengen tahu toh, daerah ini itu positif atau negatif, itu saja. Ya. Kalian nggak usah menabelkan, itu nggak apa-apa. Di awang-awang aja. Misalkan ngambil 0. 0 terus ditaruh di sini. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 plus 3. Oh, hasilnya plus. Sudah, plus. Sudah, nggak usah pakai tabel-tabelan. Langsung plus, min, plus. Selesai. Terus back to soalnya. Soalnya apa? Tadi soalnya adalah kurang dari. Ya. Soalnya kan ini kurang dari. Berarti kalau kurang dari, kita mencari daerah yang negatif. Kurang dari adalah daerah yang negatif. Kalau soalnya di sini adalah lebih dari, berarti kita HP-nya adalah daerah yang positif. Sudah, begitu saja. Masih bingung? Enggak. Tabel ini tidak mutlak harus ada, tidak. Ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi nilai uji untuk mencari daerah positif negatif yang paling gampang adalah memakai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Tapi yang paling gampang itu pakai 0 karena berapapun dikali 0 adalah 0. Gitu. Tinggal sisanya apa? Sisanya positifkah atau negatifkah? Itu yang menentukan tanda interval ini. Begitu? Any question so far? Bu, nanya Bu. Iya, silakan. Bu, itu tadi yang X kuadrat plus 7X plus 3 kurang dari sama dengan 0 kan pakai rumus ABC. Terus untuk ini yang mana? Yang ini kah? Gimana, Bu? Yang ini kah? Enggak, Kalau tadi Bu, Yang tadi, Bu, yang X kuadrat ditambah 7X ditambah 3. Gitu. Iya, itu kan pakai rumus ABC. Kan sama aja. Rumus ABC kan dapatnya ya ini. Nah, dapatnya ya ini. Ya ini dapatnya. X1 berapa, X2 berapa. Sudah itu. Sama. Cuman kenapa pakai rumus ABC? Karena kita tidak bisa mencari akarnya dengan metode pemfaktoran sederhana. Kalau gini kan pasti bisa toh. Berapa kali berapa 3, berapa ditambah berapa minus 4. Berarti hasilnya adalah minus sama minus. Kalau misalkan ini X kuadrat ditambah berapa ya? Akarnya berapa ini? 1 sama 6. Kok iso Min 1 sama 6. Ketot. 3 sama 2. 2 sama 3. Oh, 3 sama 2. 2. Iya, 3 sama 2. Berapa kali berapa hasilnya? 6. Berapa tambah berapa hasilnya 5. Ini adalah metode pemfaktoran. Loh Bu, 6 sama 1 kan bisa Bu, X. Oh iya, bisa. Betul. Benar. 6 sama 1 minus dong, nggak bisa. Tidak bisa, Bu. 6 sama 1 berarti minus 6. Ya. Plus Sama-sama 1 nggak bisa. Minus 1, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya. Apa? Iya, Mas. Nggak bisa, Nggak Mas. bisa. 6 Nah, sama minus 1. Hasilnya apa? Minus 6. Kalau dijumlahkan, plus 5. Lah ini kan plus toh, saya mintanya. Berarti ini adalah plus 3 dan plus 2. Berarti X-nya adalah 5.
X-nya adalah min 3 dan min 2. dengan min 2. 3 dan min 2. Min 2. Betul sekali. Paham apa hampa? Paham. Insya Allah. Alhamdulillah paham, Bu. Paham ya? Gampang ya? Mau nanya, Bu. Apa? Kalau yang kayak tadi itu yang pakai rumus A, B, C, Mm-mm. misal itu ketemu akar-akarnya itu Heeh, ada desimalnya. heeh. Itu berarti yang dijadikan acuan Iya, intervalnya itu yang desimal. Iya, Enggak apa-apa, tak, Bu? boleh. Berarti kan dia anggota X-nya anggota himpunan apa? Desimalnya kalau dibagi itu pecahannya kalau desimalnya itu panjang atau desimal pendek gitu loh. Jadi kayak misalkan 22/7 itu kan hasilnya 3,14444444 tak terhingga. Berarti itu tadi anggota himpunan apa? Nah, berarti kan bukan anggota himpunan bulat toh. Himpunan bulat tadi loh yang awal-awal tadi loh. Nah, kalau misalkan 3/2 sama 22/7 itu kan beda toh desimalnya. Kalau 3/2 desimalnya berapa? 1,5. 1,5. Nah, tidak putus kan? 1,5. Kalau 22/7 hasilnya desimalnya berapa? 3,144444 atau 10/3 hasilnya adalah 3,33333. Nah, itu kan beda. Itu kan beda ya. Itu berarti tinggal himpunan penyelesaiannya adalah X bla 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 dan X anggota himpunan apa gitu. Kalau misal langsung pakai X anggota bilangan rasional enggak apa-apa, Bu? Boleh. Boleh. Bilangan rasional itu kan apapun ya. Iya. Boleh. Tetapi jangan lupa ini ya HP-nya sendiri itu berapa gitu ya. Berapa itu, Bu? HP-nya berapa jadinya ini? Mana sih? Soal ini ya? Ayo wes, coba. HP-nya berapa ini? X kuadrat 5X plus 6. X di mana? Ya sama 2. Berarti kan digambar dulu toh garis bilangannya. Kan wajib. Garis bilangan wajib digambar. Karena kita masih membahas tentang himpunan. Yang mana, Bu? Soalnya yang mana? Ini loh, saya tak lingkari ini loh. Oh, ya. Oke, coba. X kurang dari 2, X lebih dari 3, atau X lebih dari 3, Bu? Ya. Digambar X kurang dulu. dari 2 mau atau jawab. X lebih dari Ya, 3. coba ya, kita gambar bilangannya. Ya gambar Berarti dulu. ini 2, ini salah ya. Minus 3, ini minus 2. Ya. Berarti ada 3 interval. Jangan lupa ininya kosong ya. X kurang dari min Lingkarannya 3, X kosong. lebih dari min 2. Karena di sini tidak ada Yang sama betul. dengannya. Saya tak larek rungokno. Ya. Ini jangan lupa ini bunderannya kosong karena tidak ada sama dengannya. Sekarang kita tentukan apa tadi nilai ujinya ya. Saya mengambil 0. 0 di sini. 0 ya. Saya pakai 0 ya. Saya masukkan 0 kuadrat. Ditambah 5 kali 0. 0. Ditambah 6. 6. Ya. Positif apa negatif? Positif. Ibu positif. HP-nya adalah lebih dari 0. Berarti HP-nya adalah ini dan ini. Selesai. Ditulis gimana? HP sama dengan X Di mana? di mana X Yang dari min 3 dan lebih dari min 2. X elemen R. Paham. gampang ya? Mau nanya lagi, Bu. Ruwet. Waduh. Itu HP-nya pakai dan atau pakai atau bukan? Ada gimana? Pakai dan dong, pakai dan aja. Pakai dan.
Pakai dan boleh, pakai atau boleh, pokoknya ono loro. bila Ya. esok. Gitu ya. Iya, Bu. Ada yang sudah pusing? Dah, saya Bu. Ya. Ada. Sama, saya juga. Bu, Saya udah pusing, Bu. Bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Motor. Saya mau tanya Bu. Bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Silakan tanya. Bu mau tanya Bu. Bu. Bu, gantian lah Bu, saya mau tanya Bu. Iya, Tanya, Bu. tanya. Silakan. Bu, kalau di AX kuadrat tambah BX tambah C, itu kan biasanya di AX kuadrat A-nya bukan hanya 1 toh. Biasanya 2, 3. Itu cara nyari akarnya itu gimana, Bu? Sama, pakai metode pemfaktoran. Sama, pakai metode pemfaktoran. Dia kan kayak dari A sama C itu kan dikalikan gitu kan? Iya, sama. Cuman kalau nggak pengen mikir, pakai aja rumus ABC, selesai. Oh bisa, langsung di jalan pintasin di situ. Nggak bisa toh. Kalau rumus ABC, A-nya yang mana? B-nya yang mana? C-nya yang mana? Sudah kan teridentifikasi. Iya, betul. Tinggal dimasukkan ke dalam Iya, Bu. rumus. Ketemu X1 dan X2-nya. Oh. Kolil paham, Kolil. Ada yang blank saya ngomong apa ini? Tidak. Bu, bertanya, Bu. Bu yang Bertanya, Bu. Kolil paham, Kolil. Ya, silakan tanya. Itu untuk Bu, kalau pencarian. misalkan Bu, kapan kuliah rumus offline, Bu? ABC-nya akar bilangan prima gimana, Bu? Kenapa? Ya nggak apa-apa toh, nggak Kalau- masalah. Oh, enggak masalah. Nggak masalah. Mau bilangan prima, mau bilangan apa, boleh, terserah. Kalau rumus ABC itu kan malah gampang toh. Sudah ya, saya hapus ya ini ya. Ya. Sudah dicatat kan? Pasti nggak ada yang nyatet. Di screenshot, Bu. Bu. Bu, ini bertanya, Bu. Udah dicatat. Apa-apa. Untuk pencarian bilangnya itu hanya menggunakan kali dan plus, Bu. Iya, Atau- kali sama plus doang. Gimana sih Mas Irfan? Apa? Kali dan plus apa? Kok kali sih? Ya minus plus toh. Plus minus. Oke, Bu, makasih, Bu. Misal Bu, kan. coba cari faktor yang pakai rumus ABC, Bu. Oh ya, Iya. oke. Saya cari ya. Terus ruwet. Coba Pakai yang kerjakan. tadi aja, Bu. Coba X kerjakan. kuadrat bilangan ditambah akar 7X 5. tambah 3. Cari HP-nya. Ampun. Ayo, cepet-cepetan. Ya apa cara nih? Saya nungguin Ibu. Oh, nungguin saya. Mail gimana, Il? Masih ngitung, Bu. Oh, nggak usah ngitung. Langsung diidentifikasi aja. Caranya aja, caranya. Nggak usah dihitung. Caranya aja. Sebentar. Malah. Min 4 Oh, plus akar. Buka kurung. Tutup kurung. C. Iya. Terus B 11 jadi ABC. Opo meneh aku. Panas. Plus min akar kuadrat min 4AC. Per 2 per Per 2A. Masukkan ini ke sini. Selesai toh? Ketemu X1, X2-nya. Iya. Akarnya Beres. kok minus gimana nih, Bu? Berarti bilangan imajiner. Gitu. Berarti kalau bilangan imajiner, diakarkan lagi pakai akar apa, terus I. Atau I Imajiner. akar apa, atau C akar apa. Wah, enggak paham saya, Bu. Wah, Wah, apa itu, Bu? Kok nge-stuck di min 4 plus minus akar min 116 per 6? iya, soalnya ngawur ini kan tadi kan. Nah, Oh, ya Bu, ya. kalau soal yang benar pasti bisa Wajib. dihitung.
Ini kan tadi saya ngasih tahu caranya saja. Berarti kalau A itu yang di Iya, depannya paham. X kuadrat, B Alhamdulillah, itu yang mantap. pasangannya X, C itu yang konstanta, tidak ada variabelnya. Oh, pantesan nggak ada Nah. variabelnya. Iya, makanya nggak dapet ya. Apa Kayak sih nggak variabel dapet ya. itu? Apa sih variabel? Hah? Dito paham, Dito, Bu. Apa sih? Itu loh, Bu. Isoy. Ya, jadi kalau misalkan nggak pengen ruwet, nggak pengen memfaktorkan, kalau misalkan di sini loh, ini loh, tadi kan ada yang tanya gini toh. Nah, Bu, kalau di depannya X kuadrat itu ada angkanya, gimana cara memfaktorkannya? Ya sama. Caranya sama kayak gini. Kalau nggak bisa cara kayak gini, ya pakai cara ini. Begitu, teman-teman. Oh. Dito. Bisa? Bisa diterima? Kalau Bu, kalau makanya, bilangan Bu. imajiner gimana Bu? Terus itunya akarnya? Ya nggak Iya, apa-apa. imajiner tuh yang Memfaktorannya. mana ya? Ya ditulis saja. Itu nanti kalau pertidaksamaan itu tidak menyentuh imajiner. Nanti imajiner ada bagiannya sendiri. Nanti pasti nanti ketemu sama imajiner. Belum. Tenang. Berarti ini masih himpunan ya, Bu ya? Oh iya. Iya. Belum sampai regresi, Mas. Bu, makanya, Bu. Udah regresi linier, mantap. Lanjut, Bu. Ya. Tanya, Gitu Bu. ya. Apa? Tanya apa? Tadi kan di soal sebelumnya itu kan ada pencarian A, B, C juga ya, Bu ya. Untuk tadi kan ada nilai apa? Nilai uji. Nilai uji. Nilai uji ya, Bu. Nilai Ini apa? loh, Bu, Ayo. nilai. Ini kan ada Bisa jadi. bilangan prima sama bilangan ya yang genap sama Apaan ganjil, sih? Bu. Genap sama ganjil. Apaan sih? Kok kamu begitu ngomongnya? Tenang. Ngomong apaan sih? Sabar, bro. Untuk pencarian bilangan kan itu ada bilangan ganjil sama genap, Bu. Contohnya 3x pangkat 2 sama plus 4x. Tadi kan di soal sebelumnya itu kan kalau untuk pencarian bilangan genap itu menggunakan kali. Kalau untuk bilangan ganjil menggunakan plus. Apaan sih? Jadi gue yang bingung ini. Malah tambah bingung ini. Saya yang ditanya bingung loh. Belum sholat kayaknya. Angel wis angel. Saya- tuturane. Saya ikan, saya tidak tahu. Ya, Bu, di soal sebelumnya kan sebelumnya kan x kuadrat plus Angel 5x tuturane kok. 6 Bentar. kurang dari 0. Tetap dilanjut, nak. Tetap dilanjut. Iya, kamu nyari apanya? Soal sebelumnya kan x pangkat 2 x kuadrat tambah 5x tambah 6 kurang dari 0. Iya, Nah, itu untuk pencarian bilangan 5x kan menggunakan tambah ya, Bu. Iya. Terus untuk pencarian bilangan 6 kali. itu menggunakan kali. Betul. Nah, itu apakah itu digunakan sama atau setiap soal berbeda, Bu? Loh ya semua gitu. Sama. Memang Sama aturannya lah. begitu. Itu prinsipnya. Itu yang mana ya, Bu? Ya, temen cucuranmu. Prinsipnya. Itu Ya, bro. itu basicnya itu. Itu namanya metode pemfaktoran. Ya. Bu, tadi telat masuk, Bu. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Itu namanya Terima metode kasih. pemfaktoran. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi kalau seperti ini sama caranya ya kayak gini ya. Jadi 3x apa ditambah berapa atau dikurang berapa sama x ditambah atau dikurang berapa. Berapa kali berapa hasilnya 11 dan berapa ditambah berapa hasilnya 4x. Nah, itu silakan mencari. Kalau tidak mau mencari, pakai saja rumus ABC gitu loh, guys. Ya, guys. Kok ribet ya, Bu ya? Kok bisa ribet? Ya enggak.
Kalau saya mending hitung fondasi, Bu. Nah, kamu wes panjang. Ada yang sudah melambaikan tangan pada kamera? Iya, langsung pengen nikah kayak gini. Sudah, Bu. Sudah sampaikan. Saya sudah nggak kuat. Itu soal yang bisa dihitung. Soal yang bisa Loh, dihitung. ini tadi soal-soalnya banyak sekali. Yang Kalau yang sendiri. bisa dihitung Oh, itu yang yang tadi. Mumet, Bu. Yang X Mumet, wes, kuadrat mumet, Bu. ditambah 7X tambah 3. Gak bisa ya? Aku mentok min 7, min 3. Ya 5 sama 6 tadi loh. 37, 5 sama 6. Oh, 5 sama 6 tadi sudah kita kerjakan ya? Yang tadi itu yang X kuadrat tambah 7X tambah 3 kurang dari 0 itu bisa. Batasnya itu min 6,05 sama min 0,55. Nah, itu Ismail udah ngitung tuh. Hasilnya itu min 6,05 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 0,55. 0,5x. Ini loh harapan. Pak, ini imajiner lagi atau gimana ini, Bu? Bukan. Ini loh harapan. Akarnya berapa sama berapa? Positif 2 dan positif 4. Min Akarnya Positif. min 2 min 4. betul. Min 2, Min 2, min 4. Oh, hasil akhirnya. Betul. Min 2, min 4. X1 dan X2-nya min 2, min 4. Bu, tapi 2 sama 4 juga bisa, Bu. Tuh. Kan yang Oh, iya. kan Hasil di akhirnya. dengan 0. Hasil akhirnya. Garis bilangannya gimana? Kolom min 2 Lebih dari sama di min 4. Min 4. Berarti Plus kurang minusnya dari bagaimana? positif, positif, negatif, positif. Iya, X HP-nya kurang yang dari mana? min 4 Plus. atau Berarti X kurang HP-nya kurang dari atau sama dengan min 4. Kok ada sama dengannya sih? enggak bolong. Nggak ada sama dengannya. Oh iya. Ini HP-nya sudah saya gambar. Matematika ilmu yang Berarti nanti tandanya itu disesuaikan sama soal ya, Bu ya. Maksudnya? Kalau udah ada sama dengannya berarti enggak usah sama. Iya kan ini identifikasinya ini. Loh ini. Ini kan tidak ada sama dengannya. Kalau saya tambahin sama dengan? jadi penuh. jadi penuh. Lah saya maksud di situ doang, Bu. Saya maksud di penuh sama nggak penuh. Muhammad. Bu mau tanya. Boleh. Apa? Bu, berarti 8-nya itu anu, Bu, dibagi 2 ya, Bu? Apanya yang dibagi 2? Min 4-nya kenapa ada di kanan? Kok jadi min 4, Bu? Iya, Bu, harusnya kan Bu, dia itu Kebalik. kanan. Kebalik, Bu. Kebalik, Bu. Iya ya Allah. Harusnya min 4, min 2. Nah, itu Bu, Betul. maksud saya, Bu, dari tadi. manusia nggak lepas dari. Oh iya. Kenapa maksud jadi saya, Bu. minus? Kenapa jadi minus? Ini. Karena pindah posisi, Kan Bu. ini toh. Berarti Ya. X plus 2 sama dengan 0. 2 sama dengan 0, maka X Sama dengan min Min 2. 2. dan X plus 4 sama dengan 0, X plus min 4. Gitu aja. Selesai. Tinggal HP sama dengan Buset. X di mana? X kurang dari min 4 dan X lebih dari min 2. Min 2. Bilangan rel. Selesai. Ada berapa baris, Cuman? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris selesai, wes. 6 baris. Iya. Gampang kan? Insya Allah. Insya Allah.
Kalau ada ibu gampang. Iya, Bu. Ibu menggampangkan segalanya. Oh, ya harus toh. Ini ada kuis sipil harus bisa matematika. Tapi kalau ujian datang ke ibu. Gitu ya. Ini nanti ada kuis enggak, Bu? Ya ada toh. Ada tugas, ada kuis, Aduh. ada UTS, ada UAS. Ya. Ada ibu tenang. Kuisnya yang gampang ya, Bu ya. Ya gampang, satu soal waktunya 5 menit sudah selesai. Satu soal tapi ada ABC-nya. Ya nggak apa-apa toh. Kan 5 menit cukup. Soalnya beranak dan bercucu, Bu. Enggak, beranak. 7 generasi memang. Oh, Masih ada orang tugas tuanya hitung plat, ada. Bu. Kamu belum Takutnya selesai. berketurunan 7 nanti Ibu soalnya. Masih ngitung plat, ngitung balok nanti. Ali Kadafi minta maaf, Ali Kadafi. Ismail Hussein, dia adalah seniornya teman-teman angkatan 2014 ya. Dia nggak lulus-lulus, ulangnya banyak sekali, dan sekarang sedang Ajarin aku, Mas. skripsi. Nah, dia pinter loh. Kita ajarin apa ini? Matematikanya semuanya dapat A di saya, dan sekarang dia ngulang matematika 1. Silakan berguru kepada Mas Ismail. Walah. Oh, alah. Mas, minta Mas, warnanya, Mas. ajarono aku, Mas. Boleh lihat warnanya enggak? Oh, alah dunga. Cah Sumenep ya. Rekening Mas, nomor rekening. Rekening. Nomor sepatu, Mas. Bukan otak, Mas. Barter otak, Mas. Ini masih belum pusing ini. Mantap, belum pusing dong. Mas Ismail ini iseng apa Yang gimana lain sudah ulang-ulang, Mas? Nilainya dapat C sih, makanya ulang. Jangan lain kali jangan C ya, Mas. Dito. Dikasih tahu. Orang Oh. tua dikasih tahu. Oh iya, maaf. Canda, Bos. Dito rusak. Siap komandan. Oh, Ya, itu dulu Siap Bang ya. Jago. Ya, Bu. Nanti Ini dulu. ngobrol-ngobrol ya, Mas Ismail. Ngobrol apa nih? Kasihan Ngobrol apa nih? Ngobrol kepalanya yang sudah MTK. berasap. Ada yang sudah berasap kepalanya. Belum, Bu. Enggak berasap, Bu. Jadi botak. Aman, Bu, aman, Bu. Aman ya. Kolil udah jelek, Bu. Kasihan. Memang dari lahir itu, Mas. Ya. Alhamdulillah. Langsung dingin kan? Alhamdulillah akhirnya bisa garap revisi. Siap nikah Ayo berat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi alimna ladzi yanfa'una Rabbi faqihna ahlana Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Bu. Saya Ridho, ilmu saya teman-teman malam ini semoga bisa diterima.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan, Mas Api makan. Muhammad. Selamat datang ya. Ali, Bapak Ali.